Tapi yang pertama adalah awalnya ternyata sulit untuk menentukan tempat untuk mengambil berita reportase tadi. Jadi tadi agak lama di situ untuk menentukan. Lalu yang berikutnya adalah karena baru pertama, jadi ada beberapa hal yang jadi kendala juga. Yang pertama ada rasa gugup, lalu juga sulit untuk mencari narasumber, menentukan narasumber tadi, dan hal-hal teknis lah, pengambilan gambar dan lain-lain. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Dari kelompok guru sambil evaluasi yang video sudah tolong bawa sini dan kopi tidak dikirim di WA ya. Berat langsung ke sini. Dari guru Kalau kami dari kelompok 3 mungkin kami kesulitannya di bagian data visual karena kami membahas tentang sejarah singkat gereja Paroki Santo Agustinus yang kami kurang di visual, data visual tempo dulunya itu yang kurang kalau dari kami. Kalau dari tim kompak saat kita mulai sudah membagi bagian scripting sendiri, terus ambil video, gambar, narasumber semua sudah sendiri-sendiri. Kalau dari tim sudah itu saja masalah kami. Terima kasih. Dari kelompok dua, mana kelompok? Terima kasih. Dari pengamatan saya di kelompok 2 yang paling mungkin susah itu mungkin bagian keseriusan. Artinya mungkin ini adalah pembelajaran dan latihan, sehingga karena baik narasumber maupun dengan pewawancara adalah kenalan, sehingga masih belum begitu ini. Tapi kendala psikis juga masuk ya. Solusinya memang harus fokus, tapi secara umum rapat redaksi untuk perencanaan liputan itu sangat penting supaya penugasan sebelumnya ya, pembagian tugas peran individu dan kelompok itu sangat penting. Kalau visual database yang dimaksud tadi, kemudian ya riset, solusinya bisa riset referensi ya, informasi lama misalnya di googling, di searching saja mungkin ada di situ, atau buku-buku lama di perpustakaan target liputan itu kemudian bisa shoot dokumennya, boleh shoot saja dokumennya, bisa dipakai, masuk disisipkan. Atau kalau dokumennya online, di screenshot bisa diambil, disisipkan animasi. Butuh editing pro untuk kemudian menggunakan pada tingkat reportase media itu, ya, mengolah data tersebut. Sehingga
misalnya itu keluar, gitu, bisa dibuat. Nanti berarti kita lebih jauh dan ke situ. Yang untuk visual database. Kalau objek liputan yang dimaksud tadi rapat redaksi. Solusinya ada di rapat redaksi untuk menentukan. Kita ikut tadi ya dari kawan. Kita mau ikut apa ya? Ada di rapat redaksi diselesaikan di sini. Termasuk di dalamnya narasumber. Di rapat redaksi juga target narasumber ini. Kita tidak tahu namanya, tulis kapasitasnya. Kepala sekolah SD sampai SMP terserah. Nanti nama yang bersangkutan pada saat pergi baru kita mengamalkan dengan benar. Gitu. Ya. Kita mau liputan sekolah Sisilia misalnya. Kepala sekolah siapa ya? Gitu kan? Kita tidak tahu kepala sekolah nama siapa. Kita tidak tahu misalnya. Tulis saja jabatan kepala sekolah SD Sisilia. Udah. Nanti ke sana baru dapat nama kita begitu. Sudah, kalau kendala-kendala psikis ini ya biasa. Wartawan yang tua-tua juga kadang-kadang goyah gitu. Kadang-kadang tidak stabil gitu. Berfokus susah. Itu problem. Bagi saya dari ini sudah lumayan, tapi belum ada yang sampaikan mungkin ada kendala di editor, di platform editor. Ibu? Maaf, saya potong sedikit. Untuk teman-teman yang mau save dari editing, savingnya di 1080 hari, ya. Oke, lanjut. Ibu, siap dan ya, saya dari kelompok 2. Kalau kendala yang kami rasakan, kalau menurut kami pribadi, kami di kelompok untuk menghasilkan produk visual yang bagus itu sebenarnya bukan cuma dari SDM, tapi fasilitas penunjang juga itu kita rasakan sekali. Misalnya kita cuma pakai HP, nah untuk pengambilan gambar saja itu sudah pasti kualitasnya beda dengan yang pakai kamera, itu pertama. Lalu untuk editing juga kita edit bukan pakai aplikasi yang premium yang berbayar, otomatis ada watermark dan segala macam. Jadi tentu hasil kami pasti berbeda dengan yang fasilitas penunjangnya lebih baik, itu kita rasakan. Sehingga mungkin juga ini harapan kami untuk Romo Katino mungkin bisa kasih masukan kepada Dewan Paroki di masing-masing paroki, juga mungkin pastor paroki supaya memfasilitasi Komsos dengan baik gitu. Jadi bukan cuma mengharapkan SDM dari pegiat Komsos saja yang menjadi semakin baik, tetapi juga difasilitasi. Jadi kalau misalnya kami dari Komsos minta ada pengadaan, ya difasilitasi lah. Gitu. Terima kasih. Aspirasinya saya terima. Tapi bukan saya yang eksekusi. Tapi untuk kecepatan sebenarnya kita membiasakan diri juga penggunaan HP karena kualitas video HP itu sudah sangat baik. Gitu. Mungkin daya tahan saja untuk dokumentasi yang lama, ya, untuk durasi yang lama, mungkin butuh kamera-kamera yang lebih standar. Gitu. Gak usah canggih banget, 20 juta, 50 juta, 75 juta ya bisa. Apalagi mau pakai multicam, kamera 4 misalnya 3 kamera sudah berapa ratus juta ya. Kita belum cair, sudah keluar. Oke, tidak apa-apa. Itu aspirasi saya terima. Nanti diteruskan. Kebetulan juga terekam di kamera saya, nanti saya teruskan. Saya sebenarnya mau lihat yang berikutnya, soal teknis, aplikasi. Makanya saya tadi sengaja saya bagi link install, gitu. Karena di situ kita bisa hapus watermark, tanda air, nama aplikasinya. Kalau di KineMaster tadi saya sudah cek, tetap muncul. Apalagi yang lain tetap muncul. Kalau pakai install, kita klik tanda airnya sekali. Kita mau siap render nih, sudah siap,
klik insert, tandanya klik sekali, kita nonton iklan video biasanya 20 detik sampai 30 detik, videonya selesai, kembali ke platformnya, tidak ada tandanya. Video tandanya nonton rata-rata kami pakai insert karena bisa hilangkan tandanya. Lama-lama tandanya tidak akan muncul lagi. Setelah beberapa tahun saya pakai, tandanya muncul-muncul. Jadi sudah bebas. Sekalipun belum pro. Kemudian pro untuk kebutuhan lain-lainnya. Ada apa namanya atribusi yang lain. Ya, tapi bukan pro untuk kebutuhan standar video berita sudah bisa selesai. Mungkin video animasi itu ada terus di dalamnya. Jadi di kelas pro itu bayar berapa bulan, sebulan, sekian bulan bertahun. Mereka anjurkan pakai info very short supaya bisa gratis, hilangkan lainnya. Ya, klik saja itu sampai 10 detik, 20 detik atau 30 detik untuk iklan sudah selesai. Insertnya, tulisan insertnya terhapus. Ya. Itu, ya. Oke lah sudah. Ini kendala penyidikan, kendala aplikasi lah katakannya. Aplikasi pro, PS, amatir, non pro. Saya kira bisa ya diselesaikan. Ada solusinya ya. Oke, baik, terima kasih. Saya masih menunggu. Kita mau evaluasi dia punya hasil. Jadi kita mau evaluasi bersama hasil dari reportasinya. Jadi sama dengan Pak Alek tadi bahwa memang membuat sebuah konten, tahap perencanaan itu adalah tahap yang paling penting, harus dibuat. Jadi tahap perencanaan, dan itu harus dibuat dalam tim. Apalagi macam reportasi tadi. Reportasi itu kita harus memikirkan pertama naskahnya, temanya. Tema apa yang kira-kira? Tema itu sekali lagi seperti yang saya katakan awal, kita harus membuat survei. Kira-kira kebutuhan umat kita apa? Lalu kita membuat tema-tema seperti itu. Dan bagus kalau teman-teman sudah mulai, misalnya kalau seandainya sudah mulai bisa ini data-data sejarah, tadi mengangkat sejarah tentang Santo Agustinus paroki, itu bagus, ya, bagus sekali. Karena kita membutuhkan. Sekarang saya mendapat tuntutan dari Komsos KWI, salah satu keuskupan yang belum membuat profil keuskupan adalah Keuskupan Manokwari. Saya sedikit masih mengalami kendala karena kita harus mengambil banyak gambar. Maka tadi saya minta tim Amban, bagus tadi mengambil pakai drone. Itu saya minta file ya. Kalau bisa nanti ambil drone lagi di Amban dan Sanggeng, ya kalau boleh, supaya kita untuk melengkapi data-data tadi. Data untuk saya membuat profil paroki. Kalau bisa, misalnya ngambil drone Agustinus, jaraknya berapa meter, berapa kilo drone-nya, radius berapa kilo atau ratus meter. Kalau bisa ngambil dari bawah pantai naik ke atas gitu ya. Lalu dari Gunung Meja turun. Kalau tergantung dari kekuatan drone untuk memberikan gambaran situasi, karena ini akan masuk dalam profil, karena ini katedral pertama ya. Keuskupan itu dulu pusatnya ada di Santo Agustinus, Keuskupan Sorong, Manokwari ya begitu. Atau mungkin nanti dengan Om Sen kita kerjasama ya. Baik, ini adalah kesulitan-kesulitan, itu biasa sekali ya, tetapi jangan langsung putus asa. Misalnya sesudah naskah kita cari visualnya, menentukan tempat lokasi, kita mau syutingnya di mana. Nah itu memang ada
naluri tersendiri. Ya. Ya. Lalu kemudian teknik pengambilan gambar, belajar terus teknik-teknik dari pengambilan gambar, angle-angle-nya. Terus pelajari sampai kita hafal betul. Kalau sudah terbiasa, kita nanti akan mudah. Oh, tadi wide shot, ini long shot, medium shot belum, close up belum. Jadi untuk menggenapi, jadi video itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Nanti dengan sendirinya kita akan mudah. Kalau terus-terus, termasuk pengeditan aplikasi-aplikasi yang tadi saya perkenalkan, membuat majalah, satu saja tentang bahwa kebiasaan. Kalau terus itu menjadi aman. Sudah, mari. Kelompok berapa? Kopi. Kelompok 2 hasil. Dia kopi pakai. Oke, saya cari. Ada teks. Kelompok 1 hasilnya mana? Kelompok 1 siap? Ya, sebentar ini.
Oke, baik, kita lihat hasil dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Gereja yang berbentuk Islam di Manokwari. Dalam sejarah Uskupan Manokwari Sorong, Gereja Santo Agustinus terbilang sebagai paroki yang sudah tua. Pada pertengahan tahun 1937, Pater Kata OFM menetap di Manokwari menggantikan Pater MSC. Sejak itulah, Manokwari yang tadinya merupakan bagian dari paroki Ternate berdiri sendiri sebagai paroki dengan nama Paroki Santo Fransiskus Assisi. Pastor pertama di Manokwari adalah Pater Zenomos OFM. Dan pada tahun 1996, Pater Kata OSA mengambil akhirat Leksa Pastoral di wilayah Manokwari pada tanggal 19 Desember 1956. Didirikan Prefektur Apostolik Manokwari. Prefektur Apostolik MDR Protestantik OSA menetap di Manokwari. Tanggal 19 Desember 1956 didirikan Prefektur Apostolik Manokwari. Prefektur Apostolik MDR Petrus Pandiatan OSA menetap di Manokwari. Pada tanggal 3 Desember 1966, Prefektur Apostolik Manokwari ditetapkan menjadi Keuskupan Manokwari. Dan Pelindung Gereja Katedral diubah dari Santo Fransiskus Assisi menjadi Santo Agustinus. Dan pada tanggal 1 Mei 1975, pusat dan staf keuskupan dipindahkan ke Sorong. Oke, selamat siang para pemirsa di mana kalian berada. Sekarang di hadapan saya ada seorang saudara. Dia adalah seorang saudara Robert. Untuk saya bisa membawakan saudara Robert mengenalkan diri secara singkat. Silakan. Saya Rafael Gerboso, dan sekarang saya menjadi urusan top di Indonesia Agustinus Manokwari. Ya, terima kasih Frater. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, kita langsung masuk saja. Kira-kira bagaimana menurut Frater ya sejauh ini ketika kita melihat tentang fakta sejarah yang sudah Frater mungkin sudah sempat dalami juga terkait dengan perkembangan Paroki Santo Agustinus Manokwari ya. Kira-kira menurut Frater bagaimana perkembangan Paroki Santo Agustinus dari masa ke masa? Baik, jadi pertama Paroki Santo Agustinus sebelum menjadi paroki masih menjadi wilayah pelayanan dari Langkur dan juga dari Keuskupan Jayapura pada saat itu masih dengan bangunan yang kecil, dengan gereja yang kecil, tapi dengan melihat
Frater untuk penegasan dari jawabannya. Kalau kita sekilas balik ya melihat tentang perkembangan berdirinya paroki ini ya, secara khusus paroki Santo Agustinus ini, kira-kira apa saja yang menurut Frater menjadi tantangan khusus selama Frater ya, berpastoral di paroki Agustinus yang menjadi hambatan khusus untuk peningkatan keaktifan umat sendiri? Permintaan umat untuk pelayanan kepada mereka begitu tinggi, seperti ibadat dan lain sebagainya, dan juga sebagai katedral dan sebagai pastor bukan hanya sekretariat, juga ini baptis dengan sertifikat para pemirsa sekalian ya, kalau para pemirsa menyaksikan bangunan dari gereja ini ya begitu mewah, kemudian luas, megah, ya kira-kira menurut Frater mengapa gereja ini diberi nama Santo Agustinus? Baik, kalau kita lihat dari sejarah gereja kita ini, gereja Santo Agustinus pada awalnya itu dipegang oleh para misionaris dari Luther atau Fransiskan. Maka itu mereka pertama menggunakan nama gereja Santo Fransiskus Assisi. Tapi ketika dipindah tugaskan pada para misionaris dari Santo Agustinus, mereka menggunakan nama mereka yaitu Santo Agustinus sendiri, karena mereka harus mengenal Santo Agustinus adalah spiritualisasi dari Ordo Santo Agustinus sendiri. Maka itu gereja ini dinamakan Gereja Katolik Santo Agustinus. Ya, kurang lebih gereja ini dinamakan dengan Santo Agustinus bertitik tolak pada perjalanan hidup dari Santo Agustinus sendiri ya, dengan moto Cor Unum et Humana ad Deum. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sehati dan sejiwa menjadi Tuhan. Oke Frater, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira siapa pastor pertama yang menjalani tahun karya di paroki ini? Gereja Santo Agustinus pada awalnya merupakan wilayah pelayanan dari Tangguh. Maka itu pastor yang menjalani di sini tetapi tidak terlibat mereka dari Tangguh, dan pastor yang pertama datang di sini dan seorang adalah Pastor Meyers USC, dan ketika diserahkan kepada Keuskupan Jayapura, maka pastor pertama yang melayani sebagai pastor paroki di paroki Santo Agustinus adalah Pastor Saint Thomas dari misionaris Fransiskan. Oke, terima kasih Frater. Terakhir mungkin ada pesan-pesan khusus ataupun mungkin ya harapannya berdasarkan tema kegiatan kita hari ini berkaitan dengan keterlibatan kaum muda dalam fungsi sosial secara umum Keuskupan Mangkurat Sorong. Kemudian nanti para pegiat khusus ini terlibat juga dalam paroki-paroki. Kira-kira menurut Frater, kira-kira apa yang menjadi motivasi khusus atau juga mungkin harapan-harapan ya, kita bicara soal harapan dan jangka panjangnya seperti apa? Kira-kira menurut Frater bagaimana harapan-harapan ke depan terkait dengan kegiatan khusus ini? Sekian dan terima kasih. Itulah sejarah dari Gereja Santo Agustinus, gereja yang berbentuk monstran di Mangkurat. Cor Unum et Humana ad Deum.
bagian editing? Oke, baik. Lihat ini, hati-hati. Ya. Ini masih ada suara musik tapi isinya tidak ada. Oke, mulai dari belakang. Yang kedua, kita melihat dari video tadi, ada beberapa hal yang bisa ada yang memberi masukan. Oke, brother. Backsoundnya terlalu keras. Oke, backsound. Terus apa lagi? Lalu subtitlenya tidak sesuai dengan. Oke, ini kan otomatis, betul? Lalu tampilan gambarnya miring-miring, oke? Terus apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Ya, siap. Saya lihat secara keseluruhan ya, Heeh. tidak secara teknis tapi keseluruhan. Saya kagum sekali, bagus. Ya, betul. Secara visualisasinya luar biasa. Nah, hanya ada beberapa catatan Ya. dari saya. Itu soal apa ini step-stepnya. Artinya bahwa masuknya sudah bagus. Artinya waktu masuk itu, kemudian itu perlu, terutama wawancaranya itu. Ya. Karena itu waktu dalam perencanaan itu sudah harus menyusun pertanyaan-pertanyaan wawancaranya bagaimana. Nah, kalau saya melihat itu tadi itu kalau saya pribadi ya, itu saya bagi dari 3 bagian saja. Pertama itu sejarah, kedua itu perkembangannya sampai hari ini, dan ketiga itu harapan. Jadi cukup 3 pertanyaan itu saja. Kemudian 3 pertanyaan itu sebaiknya jangan langsung beruntun begitu, tapi diselingi dengan narasi atau dubbing tadi itu supaya mengantar baru masuk dalam setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, saya mulai dari reportasinya. Ya. Yang menjadi reporter. Catatan pertama, kalau menjadi reporter tidak usah mengatakan pertanyaan pertama adalah ini sudah jelas. Ini adalah reportasi. Jadi tidak usah memakai kata pertanyaan pertama. Lalu kemudian kata pertama selamat siang saudara-saudara. Tidak perlu. Langsung saja, karena video sudah mulai dari awal, gitu. Sudah ada pembukaan dan lain-lain. Kamu mau masuk di dalam reportasi. Langsung saja, saudara-saudara yang terkasih yang terkasih lagi. Sahabat Komsos yang terkasih bisa juga, ya. Sahabat Komsos yang terkasih, berkaitan dengan Gereja Katolik Santo Agustinus saat ini, saya telah hadir bersama saya seorang narasumber dari yang saat ini berkarya di Paroki Santo Agustinus, yaitu Frater Owen Lasor, SPD. Begitu. Langsung saja langsung pertanyaan. Jangan banyak bicara reporter, ya kan? Jangan ketika macam diskusi, menurut saya begini, tidak usah. Frater, menurut Frater berkaitan dengan sejarah Gereja Katolik ini, bagaimana tentang sejarah awal dari gereja ini? Langsung saja. Lalu yang kedua, catatan untuk editing. Ketika reportase terjalan, 2 orang reporter dengan yang diwawancara jalan. Kalau terlalu panjang, kamu ekstrak, ambil suaranya, masukkan gambar. Karena tadi wawancara panjang, hanya berdua, itu jadinya videonya monoton. Tadinya awal sudah enak, keren, tapi ketika sampai di wawancara, ini langsung turun. Jadi wawancara ketika kamu menunjukkan reporter dengan wawancara, ambil saja beberapa detik, gitu. Lalu kemudian cut, ekstrak dia suaranya, kasih masuk gambar lain, gambar yang mendukung, gitu. Lalu kemudian cut lagi masukkan di, jadi cut pertama, cut kedua, ini simpan, ini ekstrak, hilangkan, masukkan. Lalu kemudian gambar berikut dimasukkan lagi. Editing, para editing. Kalau seandainya reportasenya panjang, cut, ambil suara, masukkan video. Gitu. Sehingga tidak kelihatan macam Frater.
yang diwawancarai tidak melihat kamera, itu nggak enak, gitu. Paling tidak bahwa wawancara bukan berhadapan langsung begini, kalau kameranya begini menyamping sehingga muka ini kelihatan, gitu. Dan itu kameramen harus mengatur, gitu. Kameramen harus mengatur, termasuk editing. Editing, lihat, ini isinya sudah ada, yang lain cut saja, yang tidak perlu buang. Gitu. Jadi, aduh, karena dia punya ini yang diwawancara ini orang besar, ya, padahal yang ngomongnya ulang-ulang kita tetap ambil. Tidak perlu, kita harus berdekat. Yang penting bahwa isinya bagus, isinya sudah dapat. Jadi ingat kata pertanyaan kedua, itu pertanyaan, biasa kita lagi belajar reportase, ya, begitu. Oke. Lalu tentang editingnya bagus, ya, bagus. Saya kagum ini, saya paham generasi Z itu kalau masalah begini terlalu cepat. Bahkan kita yang menganimasi kadang-kadang kalah lewat. Ya, ini generasi Z. Saya suka, makanya Komsos rekrut generasi Z dengan baby boomer. Baby boomer itu ambil suruh Instagram pegang, ya kan? YouTube generasi Z, TikTok, Instagram kasih baby boomer. Jadi dalam tim Komsos itu senior ada yang mengkoordinir, lalu juga ada baby boomer, generasi Z. Maka Instagram, TikTok mainkan. Kalau ada adik-adik main. Lalu yang lain tentang editing, pergantian antara gambar dengan antara segmen satu dengan segmen kedua. Ingat musik ya, tadi betul Frater mengatakan backsoundnya musiknya terlalu keras ketika wawancara. Tim yang merupakan bagian dari Paroki Ternate berdiri sendiri sebagai tadi bagus dubbing yang double suara presenter asli bagus, keren. Jadi kamu tidak olah tuh, suaranya nggak diolah, asli. Oh, keren. baik paroki dengan nama Paroki Santo Fransiskus Assisi. Pastor pertama yang dicari adalah Pater Zenomos. Pula mesti buat sejarah gereja paroki Santo Baru. Model yang begini. Bila perlu pinjam drone-nya Alban, tolong ambil drone dulu. Ini fungsi apa? Jejaring. Ya toh? Jadi kalau teman-teman paroki lain peralatan, tolongkah? Jadi teman-teman Komsos dari paroki terus berkomunikasi, berkolaborasi, tidak boleh pisah-pisah, apalagi bersaing. Saling memperkuat, itu fungsi dari Komsos. Ya, saling memperkuat. Di sana kurang, ayo pinjam dulu. Tapi yang penting kalau dipinjamkan orang sendiri yang memainkan, jangan kasih orang. Itu berbahaya. Karena ini masalah-masalah ini agak riskan kalau berkaitan teknologi. Pengambilan angle-angle-nya bagus ketika dan pada tahun 1956 Pater PSA mengambil akhir peksa pastoral di wilayah Manokwari pada tanggal 19 Desember 1940. Ketika kamera gerak, misalkan menggerakkan kamera, ingat kalau terlalu cepat 100%, kasih turun ke 75 kecepatannya. 75 itu halus, jadi dia akan lebih halus, dia punya mainnya lembut. Kalau 100 pasti dia akan kelihatan sekali. Macam tadi yang di pintu, itu kamu turunkan dia punya kecepatan. Oke. Didirikan Prefektur Apostolik Manokwari. Prefektur Apostolik MDR. Memang riset penting ya. Kalau riset sangat penting. Misalkan ini video yang kita beberapa detik sebelumnya ada penyebutan 9 tanggal ya, tanggal tahun, tanggal bulan tahun dijadikan
Kalau di riset, saya lihat ada buku tadi ya, majalah. Di situ kan referensi. Sud saja. Sud itu. Untuk gambar pendukungnya. Ini maksud saya supaya match antara gambar pendukung dengan narasinya. Ya, itu diperhatikan. Harus match. Lalu satu lagi tadi di detik berapa lah? Bisa ditampilkan promo sekali. Oh iya, boleh. Yang ada megah, gereja yang luas dan megah. Kesari PSA menetap di Manokwari. Tanggal 19 Desember 1900. ini yang tadi dari atas. Terus setelah lewati wawancara. Oh ya, di tengah wawancara ada sisipan. Oh, Di tengah wawancara ada sisipan. ada sebutan gambar. Sehingga saat ini kita di bangunan gereja Agustinus yang begitu megah. Ah, ini tadi begitu juga. Kalau kita Bangunan yang sekarang ini sedang dibangun sehingga saat ini kita di bangunan gereja Agustinus yang begitu megah dengan kapasitas umat yang sangat banyak. Terima kasih. ya, terima kasih Frater untuk penegasan dari jawabannya. Kalau kita sekilas balik ya melihat tentang perkembangan berdirinya paroki ini, ya, secara khusus paroki Santo Agustinus ini, kira-kira apa saja? Oke. Tadi ada sebenarnya ya di apa menit beberapa itu ada sisipan gambar tapi tidak kuat. Cerita tentang luas dan megah, ya. Bagusnya hanya sekilas diambil di pojok. Kalau tidak salah tadi gambar di penelitian pertama kedua ya yang masuk. Kenapa tidak ambil luasan? Ya, longsor saja dari belakang sebelum memperlihatkan luasnya gereja bagian dalam, atau dari sisi atas ke sini. Itu untuk mau menunjukkan itu cuma butuh 5 detik atau 7 detik dan 7 detik. Bisa rolling kiri kanan atau kanan kiri, luas. Gitu. Yang berikut soal teknis wawancara ya. Ini seperti dialog interaktif. Tampaknya seperti itu. Padahal kita lagi reportase dari lapangan. Wawancara sebaiknya interviewer, jurnalisnya tidak perlu tampak terlalu sering. Tadi over the shoulder boleh. Dari bahu, dari belakang itu. Untuk kita lebih fokus pada narasumbernya. Pada narasumbernya yang harus terus tampil, bicara lebih banyak. Gitu. Bisa kita kemudian cut saja pertanyaan-pertanyaan dari wawancara. Mungkin di awal saja ketika kan ini reportase menghadap kamera dulu, jurnalisnya menghadap kamera. Sahabat Komsos, saat ini saya berada di Gereja Katolik Santo Agustinus Manokwari. Sudah bersama saya Pastor Paroki Santo Agustinus. Kita akan berbincang-bincang dengan Pastor Paroki terkait sejarah gereja. Lalu dirimu geser, dirimu miring ke arah narasumber, kameranya ke sana. Fokus lebih banyak pada narasumber. Jurnalisnya hilang tidak apa-apa. Gitu. Jurnalisnya hilang tidak problem. Kalau kemudian nanti ada pertanyaan kedua, ketiga dan seterusnya masuk, audionya saja tidak apa-apa. Gitu. Tidak harus jurnalisnya muncul terus. Nah, kita mau cari ekspresi dari narasumber, gitu. Briefing boleh, kita briefing narasumber boleh. Gitu. Kita briefing narasumber, Pak, nanti sebentar begitu kita mengarah kamera mengarah ke Bapak, nanti Bapak nggak ke kanan, dan Bapak nggak ke kamera, lihat ke kamera terus, jangan selalu lihat ke narasumber. Ya, terus itu briefing, boleh kita briefing narasumber, atur dia. Kita harus lakukan. Benar bahwa pertanyaan tidak usah pakai nomor urut, boleh.
atribusi, Romo ini atribusi, Ya. soal atribusi video. Ini mau usul saja. Kalau bisa ada di kiri kanan atas ada logo misalnya yang dipasang. Atau opening video tadi di platform editor itu bisa picture and picture dikecilin, dikasih kecil, geser ke kiri atas atau kanan atas. Kalau video opening tadi ada suara kecil, nolkan audionya. Gitu. Kalau videonya tidak bisa diperpanjang otomatis, diseret, ditarik ya, tarik sampai di ujung video indukannya, maka diduplikasi di platform ada, kita terus duplikat. Ya, jadi video yang 10 detik opening tadi 10 detik misalnya, tanya berapa detiknya opening berapa detik? 9 detik itu mungkin tidak bisa ditarik kasih panjang, jadi duplikasi saja. Gitu. Duplikasi saja. Bisa pasang animasi di situ, videonya masuk untuk video picture and picture ya, video atribusi. Gitu. Atau gambar, foto apa logo keuskupan dan logo Komsos misalnya, atau logo paroki ditaruh di pojok kiri atas, fotonya bisa dibuat animasi. Itu ada di platform di editor. Animasinya bisa dibuat, gitu. Waktu masuk, waktu keluar, dia input output animasi bisa dapat. Lalu, atribusi lain itu nama. Tidak usah perkenalkan diri di depan video. Itu di-cut semua ya, kalau ada yang punya. Nanti diperbaiki video 1, 2, 3. Itu nanti di-cut saja, memperkenalkan diri. Itu di-cut buat. Gantinya dibikin di atribusi. Tulis nama narasumber di situ. Oh, Ya, begitu. Nanti di-cut buat, tulis nama narasumber di situ. Jadi waktu menit itu bisa kita tag. Tulis nama narasumber. Atribut di bawah yang bersangkutan ya, di bawah tadi. Gitu. Memang ada space untuk menulis itu. Belum lagi atribusi di bawah soal apa itu beritanya. Beritanya bisa setelah di depan ya, jadi taruh di depan berapa detik sebelum masuk itu. Nanti kan di bawah ya, selain subtitle. Kalau news sebaiknya hindari subtitlenya dihapus, gitu. Supaya orang fokusnya di kecuali bahasa Inggris, sumbernya bahasa Inggris atau ya sumbernya berbahasa Inggris, kita translate baru pakai subtitle ya. Kalau bukan bahasa lain ya, atau kita mau bikin ke bahasa Inggris pakai subtitle. Kalau bahasa Indonesia tidak, sesama kita pasti niat gitu. Kecuali pakai bahasa misalnya, kita translate ke bahasa Indonesia subtitle. Oke, gitu ya. Nah, jadi posisinya begitu. Kita kan ada space di bawah juga untuk menuliskan beritanya, judul beritanya ada space sedikit di atas untuk nama narasumber yang bersangkutan muncul dan dikasih atribusinya. Penekanan saya dari atribusi. Terima kasih. oke baik, terima kasih. Sudah kelompok 1, 2. Satu hal, kalau menjadi host atau reporter, ini kamu punya acara, kamu boleh mengangkat narasumber kalau isinya kamu sudah dapat. Dari pertanyaan itu, misalnya kamu bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang bagaimana, apakah Bapak setuju misalnya tentang diadakannya kegiatan animasi Komsos? Menurut saya, Bapak setuju atau tidak? Kalau tidak, saya setuju. Oke, baik. Kalau begitu bagaimana? Jadi kamu yang mengendalikan, nanti kalau host atau reporter, kamu yang mengendalikan pembicaraan. Kalau tidak, ketika kamu mewawancarai pejabat, ya jadi kecuali kamu ini medianya untuk dia, misalnya media plat merah, ya sudahlah, aja saja karena memang untuk dia. Tetapi kalau seandainya tidak, maka kalau sudah dapat jawaban, tak Bapak lalu. Nah, cara mencegah orang untuk masuk
itu pada saat dia tarik nafas. Tidak mungkin orang akan bicara terus. Tidak mungkin nafas. Ketika dia bicara, langsung kamu ambil. Itu cara ketika menjadi fokus. Jadi kalau sudah dapat, jangan tunggu dia berhenti karena sudah capek omong, kan rupanya sudah. Pertanyaan kedua. Nanti dia lihat ya, kalau mau diupload di ini. Tapi memang narasumber berkaitan dengan tadi itu, ya kayak seorang frater mungkin kurang berkompeten, hati-hati. Dalam arti bukan berkompeten, tapi kalau bagus model begitu kan ini latihan, toh. Bagus kalau mengambil narasumber bisa pastor paroki, ya toh. Karena narasumber itu juga menentukan bahwa narasumbernya ini betul-betul meyakinkan atau tidak. Kalau yang bercerita misalnya frater, nah ini siapa ini? Ini siapa? Menentukan sekali dari kita punya data-data. Bukan kita meragukan frater, karena ini kita latihan. Dapat sementara, ya sudah begini. Nah, untuk editing betul, memang kalau mau watermarknya hilang ya, sebenarnya ada cara-cara. Sebenarnya kamu masukkan di YouTube bagaimana menghilangkan watermark, ada cara-cara yang baik-baik, ada cara-cara yang kurang baik. Teknologi ini kan semua bisa kita ya. Yang penting banyak belajar. Ya. InShot juga bagus, Power Director bagus, Filmora. Ya. CapCut yang Pro itu bagus sekali. Banyak aplikasi-aplikasi di dalamnya, keren-keren. Tidak? Hah? Waduh, saya punya flash. Tidak. Karena ini video-video berat kayaknya. Tadi ada pengalaman kesulitan lain, misalnya dalam ini selain tadi diungkapkan sambil nunggu mereka, atau pertanyaan, dan nanti Mas ini buat profil. Nah, profil Mas ini kan paroki baru tahun berapa? Itu masih belum terlalu lama, jadi masih bisa gali. Apalagi saksi-saksi mata yang dulu paroki baru dibangun, tentang sejarah, foto-fotonya. Mengenai rekomendasi tadi yang kamu mohon bantu pastor paroki meyakinkan mereka. Tadi sudah didengarkan langsung oleh ketua DPB. Nanti ketua DPB akan membawa dalam rapat tim pastoral. Pasti ya. Yang penting komsos itu harus produktif. Lalu yang kedua, alat-alat komsos itu tetap harus dijaga, dipelihara. Dan yang ketiga, sebisa mungkin alat peralatan komsos tidak dibawa keluar. Itu yang paling penting. Kecuali ada liputan-liputan. Oke. Tetapi kalau tidak, tetap ada satu ruangan khusus untuk komsos. Ya. Jadi tidak boleh. Teman-teman sekarang coba buka YouTube-nya Komsos Kuskupan Manowari Sorong dulu. Saya yakin belum ada yang subscribe. Sekarang rame-rame subscribe dulu supaya ketika YouTube-nya Komsos
Manowari Sorong itu mengupload berita, langsung ternotifikasi di HP kalian. Dan saya minta bantuan teman-teman sebagai Komsos untuk men-sharekan video-video kepada umat, meminta bantuan umat untuk men-subscribe. Karena saat ini saya punya misi adalah untuk membesarkan dulu kita punya media. Kalau kita sudah hebat, bagus, buat studio, peliputan yang mantap, sementara medianya kecil, ya bagaimana? Ya, sekarang lagi proses untuk membesarkan medianya. Besok di jam 1 Komsos Keuskupan Manowari Sorong, sekarang tim lagi turun, ada live streaming pembukaan Pesparani Kabupaten Sorong. Ya, jadi kami sudah mulai berani sedikit untuk mengambil itu live streaming. Nanti lihat reportasenya bagaimana, reporternya bagaimana, supaya kita evaluasi. Ini adalah tahap belajar semua. Jadi saya punya program, setiap ada ini kita turun sebagai pembiasaan. Sehingga kalau ada kesulitan, ada masalah, kita tahu oh masalahnya di sini, masalahnya di sini. Sehingga selama 2 tahun ini akan menjadi proses pembelajaran. Sudah ada ya? Tidak? Oh, masih ya. Tadi karena operator saya juga tadi agak ini, tadi kami ada tes live. Sekarang lagi live. Lagi live kan? Oh iya, lagi tes. Ah ini report Siska Kaluzai. Penempatan kameranya terlalu tinggi. Ya. Karena dia pakai HP kan? enggak handicap. Oke, mari kita lihat kelompok 1. Kita sambut dengan sukacita. Sahabat Komsos Manowari Sorong di mana saja berada. Sekarang saya sedang berada di depan salah satu biara susteran TMM di dalam lingkungan Gereja Santo Agustinus Manowari. Saya akan mengajak kita semua lebih dekat dengan susteran TMM. Mari Bapak-Bapak silakan masuk. Tarekat Maria Mediatrix didirikan pada 1 Mei 1927 di Lambur, Kepulauan Kei oleh Monsignor Almorus Johannes Albertus Ars MSc. Mari perkenalkan ini rumah biara dari ruang. Sejak awal, tarekat ini berkomitmen pada pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan sosial, dan pastoral di wilayah Keuskupan Manowari Sorong. Peran TMM semakin nyata dalam membangun iman dan kesejahteraan masyarakat. TMM
komunitas dan pendidikan di Manokwari. Salah satu bukti nyata adalah keterlibatan mereka di bidang pendidikan dan kesehatan. Teman-teman Komsos di mana saya berada, sekarang saya sedang berada dengan Suster Basila. Suster Basila, bagaimana hidup spiritual dalam kerohanian? Baik, terima kasih. Kami Suster TMM itu spiritualitas kami pertama itu pada hati Bunda Maria dan hati Tuhan Yesus. Itu pertama. Jadi pertama hati yang kita tujukan itu hati seseorang, hati Tuhan dan hati Bunda. Sehingga kami para suster di sini spiritualitas kami itu hati kami itu membawa ke semua setiap pelayanan kami kepada masyarakat yang kecil dan yang menderita, di mana kami berada, ya itu kami membawa hati kami, hati Maria, hati Yesus kepada mereka. Jadi di mana ya kami harus mencintai, menyayangi, melayani mereka dengan tulus hati, tanpa memandang muka, apa agama, apa dan lain sebagainya. Jadi spiritualitas kami itu hati kepada Maria dan kepada Yesus. Seperti komunitas religius lainnya, TMM menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan misi mereka. Namun, semangat dan doa menjadi kekuatan utama mereka. Terima kasih untuk kami berkarya yang kami berkarya di tempat ini, khususnya Manokwari itu kesehatan, karya pendidikan, sama juga pastoral. Kalau pastoral itu kita biasanya semua untuk semua pastoral setiap sudah bisa, karena kita kadang diminta untuk pelayanan ibadah di setiap stasi atau di paroki di mana pastor minta bantuan. Kalau untuk pendidikan itu di mana ada para suster yang sudah memang bagian pendidikan yang di mana sudah dikasih studi khusus pendidikan sehingga kesini melayani di bidang pendidikan, ada sekolah TK sama SD sama penitipan. Sehingga kita di sini ada pendidikan dan juga kesehatan yang dikhususkan di klinik Santa Monica. Jadi memang ada ada yang kita punya selain pendidikan kesehatan pastoral, ada sosial juga. Tapi di sini ya sosial kita tidak tangani bagian asrama, panti dan lain karena tidak ada. Dulu ada katanya suster tahu, tapi setelah yang setempatnya di sebelah itu sudah tidak ada. Sejak COVID itu sudah tidak ada sampai sekarang. Di biar susteran TMM di Manokwari ini ada berapa anggota suster ya? Di Manokwari kami bertiga, 3 suster, saya sendiri Suster Basila, Suster Anselma TMM, sama Suster Yosefina Norma, Suster Yosefina TMM, sama yang di Bentuni ada 3 juga. Jadi kita 3 semua, Bentuni sampai sini 3. Kalau di Sorong 5. Apakah selalu ada kendala terkait dengan pelayanan suster? Ya kalau memang kendala pasti ada. Pelayanan kalau di sini ya kita tidak ada kendala karena memang relasi dengan pastor seperti biasa sehingga gampang untuk kita minta bantuan dari pastor dalam kendala. Cuma di sini kalau karena di tempat-tempat lain ini kita kendala pertama adalah transportasi. Yang agak susah. Kalau yang sendiri seperti motor, transportasi kendala. Kalau untuk kendala-kendala dalam hidup membiara ya itu sudah biasa. Namanya tantangan dari kanan ya itu sudah biasa untuk kami para suster. Untuk tantangan yang tak seperti itu. Tidak ada. Baik. Sementara. Terima kasih suster sudah bersama. Dari Lombok hingga Manokwari, Tarekat Madya Mediatrix terus menyalakan cahaya pengabdian. Bahwa kasih dan pelayanan tidak kenal batas. Semoga jejak mereka terus menginspirasi banyak orang. Demikian sahabat Komsos Manokwari Sorong, sekilas tentang biara TMM yang ada di Manokwari. Bila teman-teman Komsos ingin mengenal lebih dekat,
silakan berkunjung ke Piala TTN Manokwari. Demikian laporan kami. Sampai. Oke. Tapi ada beberapa angle-angle yang perlu diperbaiki. Tadi reportase bagaimana ketika report kamera sejajar dengan nose. Tadi apa bagian di atasnya sangat luas sekali lah, macam terakhir tadi. Itu mau hidup lagi. Oke, ada catatan-catatan tentang ini. Oke, pertama berkaitan ini. Cabang Konsos Manokwari Sorong di mana saja berada. Sekarang saya Waktu editing, hati-hati macam bagian pembuka ini terpotong loh. Tadi konsosnya terpotong tulisannya, gitu. Hati-hati dalam menempatkan itu, ya. Nanti soal narasi Pak Alex. Dan bagus ketika wawancara tidak perlu ada musik, gitu. Waktu wawancara sebaiknya jangan dikasih musik. Nah, ketika jalan, ketika ambil gambar saja boleh musik. Yang kedua, kameramen, bedakan kameramen video vlog dengan video ini, ya. Karena kalau vlog boleh kita jalan sambil jalan. Macam tadi, baik jalan, goyang, gitu, masuk kamar. Nah, lebih baik ambil video suster jalan sendiri langsung cut, masuk lagi ketika buka pintu, tak. Jadi kameranya diam, jangan kamera berjalan. Kalau itu vlog, untuk membuat vlog boleh, ya. Kurangi kamera berjalan. Lalu yang kedua, ketika ada suara dubber, itu lebih baik videonya di mute, dimatikan, dibisukan. Karena tadi suara suster selamat datang, sementara dubbing suara ini masih ada. Mau dengar suara reporternya kah, mau dengar suara susternya? Lebih baik video itu dibisukan, ya kan? Tapi sudah keren-keren. Siapa tadi dubbernya? Apa? Jadi reporter juga. Reporternya sudah mantap, suaranya bagus sekali. Konsos Manokwari Sorong di mana? Kamu pernah belajar ini ada penyiar radio nih. Penyiar radio mohon bantuan untuk memberi masukan tentang reportase, karena ini bagian dari reportase ini, ya. Pak Putra ini suka memberi reportase dari lapangan, betul atau tidak? Ya, betul. Iya. Tolong masukkan dulu supaya. Nah, ini kita bersyukur bahwa yang hadir itu orang-orang lapangan, orang-orang. Izin mungkin koreksi yang gimana Pak? Tentang reportase, masukan saja. Oke, reportase yang tadi Abang sudah laporkan itu sudah bagus. Cuma mungkin lebih percaya diri, terus apa namanya ini bisa pokoknya percaya diri lah. Lebih enjoy, lebih santai. Jadi pada saat ini kan kita kalau ini angle-nya kan angle potret, abang angle potret. Jadi kalau misalnya mau reportase dan mungkin bisa sedikit ada data, sudah bagus ini Pak Romo, sudah bagus, dan mungkin lebih dikaryakan lagi, lebih tingkatkan lagi, dan mungkin lebih latihan. Lebih bagusnya latihannya di depan kaca. Ya. Depan kaca itu mungkin bisa kita lebih pede, terus kita lebih
berani dan bisa menjadikan diri kita ini sebagai objek untuk kita dan gambar itu. Ya, latihan senyum juga dan juga sudah bagus, sudah punya keberanian. Tidak semuanya teman-teman yang di luar sana punya keberanian untuk tampil di depan kamera. Apalagi ini sebenarnya cuma simpel aja melalui handphone kalau nggak salah. Kalau handphone ya tidak masalah juga kalau handphone. Handphone itu bisa menjadikan media untuk kita lebih percaya diri lagi dan juga lebih bisa berani. Kalau tadi abang sudah wawancara sama dengan suster tadi, lebih bagus lagi, sudah bagus lagi. Saya kasih apresiasi buat abang ini keberaniannya tinggi. Mungkin ada tips-tips kan? Tips-tipsnya yaitu yang tadi itu lebih berani dan juga mungkin yang bisa dicari lagi data tadi kan soal pastoral juga soal suster tadi, kesusteran tadi, dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, minta maaf saya baru bergabung karena mungkin saya tadi ada dialog juga di luar, jadi saya baru bergabung. Terima kasih Romo. Oke, Mas Putra, terima kasih. Ini suara penyiar. Dari ini kita dengar saja sudah enak. Ini kalau host podcast ini keren. Jadi kita harus memanfaatkan, bukan manfaatkan. Jadi Komsos Agustinus, Sanggeng kan? Sanggeng. Ya, betul. Jadi reporter itu berkaitan dengan public speaking. Ya, public speaking. Public speaking itu kan ada teknik-teknik, ada trik-trik, ya. Termasuk kita harus menggunakan pernafasan apa? Betul kan tidak Pak? Mas betul. Bahwa ketika kita public speaking, untuk menjadi reporter, kita harus menggunakan pernafasan diafragma. Kan? Jangan sampai kalau salah bilang nih. Lalu kemudian juga yang pertama untuk membangun kepercayaan diri adalah menguasai naskah. Itu kalau sudah menguasai naskah, kita tinggal mainkan, ambil pilihan-pilihan diksinya, kita mainkan, keren sekali. Itu yang penting adalah menguasai naskah. Kita ngomong public speaking kalau tidak menguasai naskah, ini kacau. Jadi intinya adalah penguasaan naskah. Data, itu tadi betul, data. Lalu public speaking ya nanti belajar banyak dari Mas Putra karena para penyiar itu ada senamnya. Senam apa? Ada layar face-nya, ada apa lagi? Pokoknya senam bibir supaya bibir ini ngomongnya enak. Ada senam bibirnya. Senam mulut. Senam wajah. Oh iya, senam wajah ya. Iya. Oke, tambahan silakan Pak. Kayaknya masuk ke closing terlalu buru-buru. Iya, masuk ke terlalu buru-buru. Baiknya itu reporternya bisa langsung, hostnya ya, langsung bisa simpulkan dari keterangan narasumber tadi. Supaya tidak buru-buru. Misalkan ya. Nah ini teks sama seperti video pertama tadi, posisi kamera segera main, atur posisi narasumber seperti tadi di briefing dulu. Begitu selesai pertanyaan pertama, narasumbernya bisa menghadap ke kamera, tidak perlu berhadapan dengan itu penanya tadi dari luar tahun. Langsung geser, kamera pun langsung masuk ke narasumbernya kosong, wawancaranya geser. Gitu. Nanti ketika sudah di pertanyaan terakhir ya, sudah salam-salaman tadi itu ya, salam-salaman, nah itu baru geser, dua-duanya masuk ke frame ya, masuk di layar ya. Nah begitu balik ke mau tutup ya, host bikin kesimpulan dulu. Ya pemirsa, makanya ketika hostnya hilang dari kamera, dari frame, catat beberapa hal penting nanti pada akhirnya hostnya bikin kesimpulan gitu. Beberapa poin penting soal sejarah didirikan tahun berapa itu bisa diantar di closing dan di kesimpulan dari wawancara. Jadi bisa
sustenan ini sudah didirikan tahun sekian. Di wilayah Manokwari ada 3 suster, di Fakfak ada 5, tadi disebutnya sumbernya. Nah, itu disebutkan dengan kesimpulan pendek ringkas, baru geser ke closing, ke penutup berita. Harapannya kami berharap begitu. Pada prinsipnya misalnya itu terlalu harusnya keliru. Maksud saya bagian dari penutup berita itu dibuat di situ baru close. Salam menutup tadi ya, salam. Saya pikir itu atribusi masih ya, soal atribusi masih. Ketika narasumbernya muncul, nama narasumber tetap ya. Lalu jangan sampai kosong. Karena ketika kosong, ya kalau ada yang nakal, videonya diunduh, seakan-akan mereka punya. Itu pentingnya atribusi dong. Sehingga pasang keterangan judul berita di bawah, terus nama narasumber di atas. Tapi kayak di TV itu lah. Ketika narasumbernya ngomong, ada nama narasumber. Kalau tambah logo di sisi kirinya, boleh. Nanti dia oleh itu paham lah. Ya, itu video tambah narasumber. Sepanjang bahwa narasumbernya lagi ngomong. Kalau kemudian narasumbernya juga hilang, kita insert dengan gambar-gambar pendukung lain, video-video pendukung lain, itu atribusi namanya hilang, tinggal judul beritanya. Judul berita bisa kemudian kita tambah lagi dengan keterangan lain. Keterangan tambahan sesuai sementara yang disampaikan oleh narasumber itu. Ada 3 suster di itu editingnya ya, editor pasti bisa editor. Sampai kemudian atribusi kiri kanan belok atas itu bisa ada sepakat kan, bahkan dipasang foto apa logo misalnya, atau apa opening ini bisa di picture diklikkan di foto, animasinya bisa dibuat di platform editor itu bisa gitu ya. Ini soal teknis tadi. Begitu dia reporter menyampaikan, gitu ya. Saat ini kami, itu kan sudah berada di sumber, kami bicara tentang oke. Masuk ketika geser ke narasumber, reporternya hilang dari mana? Hilang dari frame. Fokus saja di narasumber. Sudah briefing tadi ya, geser sedikit menghadap kamera. Pertanyaan kedua bisa tampak, bisa terdengar audionya. Wawancaranya saya tidak apa-apa, karena langsung mundur orangnya. Kecuali kita bilang kita hadir ya, kursi 3, 1, close, narasumber ada 2, 3, makin bisa kemudian software bicara. Kalau biasanya di makan singkat bicara ya, sudah Oke, baik. Tadi pakai aplikasi apa? Ngeditin? InShot. Oke, bagus. Lihat di InShot itu coba untuk ketika memasukkan nama itu ada satu aplikasi-aplikasi di situ yang bisa diambil ya untuk menaruh nama observasi. Lalu kemudian supaya nama itu dimunculkan ketika dia sudah ngomong baru masuk serat. Berapa detik keluar lagi. Teknik wawancara kameramen kalau wawancara dengan HP bagus kameramennya 2. 1 fokus untuk berdua, yang 1 hanya fokus narasumber. Sehingga nanti diedit. Gitu? Diedit. Jadi 1 fokus kepada berdua, lalu kemudian satunya fokus kepada narasumber saja. Jadi tidak usah bergerak. Nanti kalau wawancara bicara kembali ke kamera utama yang 2 orang. Nanti kalau narasumber yang ngomong ke kamera khusus narasumber. Oke, kita ke video kelompok
Berapa ini? 2. Teng teng. Cium. Woi, kenapa macet? Tidak semua. Selamat siang Sobat Komsos KMS, hari ini saya Rabu Lima. Aduh, keren kita bro. Hah? Diulang. Pada sudah ya. Ini calon reporter kita ya. Ada satu video hidden video.
melihat ini bangunan lama pastoran yang akan sudah dibongkar, ini sudah dimulai proses pembongkaran. Ini bagian parkiran sudah dikosongkan. Selanjutnya saya mau ajak sobat konsul sekalian, kita lihat-lihat bagian ruangan lainnya dari bangunan lama pastoran sampai ini ada aula serbaguna yang biasa digunakan untuk ruang tamu pada itu. Sekarang saya mau ajak sobat konsul sekalian untuk kita ke ruangan OMK. Ini kebetulan ada teman-teman OMK kita juga. Mereka baru selesai membersihkan ruangannya. Nah, sobat konsul KMTS, kali ini saya sudah bersama dengan dua rekan OMK Santo-Agustinus Manokwari. Sudah siap? Nah, ini sudah bikin apa dulu, Pak? Senang tidak ini ruangannya yang terbuka, dengan kalian tapi ya si pembahasan juga di dunia dulu. Terima kasih atas informasinya. Masing-masing wilayah. kalau kakak sendiri ada gimana apa ruangannya? Kenangan ini cuma pasti keren sekali, terutama dalam bersama di Indonesia. Ada banyak sekali di dalam ruang ini. Ruang ini menjadi suatu kenangan yang pasti tidak akan pernah kembali. Ini ada kenangan bisa. Tidak, kalau untuk dalam kelas itu tidak ada, karena dalam mereka khususnya saya pribadi itu bergabung untuk mencari hasil olahraga. Nah, berikutnya harapannya apa nih nanti sebenarnya misalnya bangunan masyarakat apa? Kalau saya lebih banyak tambahannya juga sudah bikin sampai bangunan ini sudah berjalan mulai
saya harapannya dengan bangunan yang bagus, yang punya fasilitas yang lengkap, orang muda khususnya di Fakultas ini bersemangat dalam prestasi dalam hal ini. Saya mau mengajak sobat kayak semua untuk kita melihat ruangan P3K yang hidup dari kecil. Nanti kebetulan ada tugas P3K kita. Namanya akan dipromokan dan diganti dengan bangunan pastoran baru yang sebuah kegiatan. Kalau saya ya selain olahraga akan terima kasih banyak Ibu update-nya. Bangunan utama Pastoran Agustinus akan tetap dipertahankan karena merupakan situs cagar budaya yang tetap harus dilestarikan. Pastoran Santo Agustinus yang baru nantinya akan memiliki 3 lantai dan akan difasilitasi oleh lift yang akan menghubungkan dari lantai 1 hingga lantai 3. Rencana anggaran biaya pembangunan untuk pastoran baru Paroki Santo Agustinus nantinya membutuhkan dana sebesar 22 miliar lebih. Oleh karena itu, panitia pembangunan dengan kerendahan hati mengajak umat sekalian donatur untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini. Demikian reportase singkat dari Salte. Selamat siang, saudara. Ini rencana pastorannya model begini. Kalau ini betul, tadi yang tukang-tukang sapu lah, Oke, mantap. Untuk jabatan ini, supaya yang sudah-sudah, pentingnya tripod. Ketika wawancara, pentingnya tripod. Ketika wawancara kan ada lip, ya. Jadi tripod itu sangat penting untuk keseimbangan, balansinya dan lain sebagainya. Oke. Lalu yang kedua ini clip on. Jadi audionya agak kacau dan musik backgroundnya agak lebih besar sehingga sudah tidak pakai clip on, tambah musik sehingga audionya kurang kuat, kurang jernih, ya. Maka kalau seandainya kalian tidak punya clip on, ini
ini sangat bagus untuk merekam. Maka pakai perekam yang ada di HP, dan itu jadinya ketika reporter. Nah, satu hal kemarin ketika di public speaking, ketika menjadi reporter, mungkin Mas Putra nanti koreksi. Kalau Mas Putra kan radio ya, kalau di visual tidak boleh begini, menutup ini. Saudara-saudara yang terkasih, ketemu lagi kita. Ini menunjukkan sikap penutup diri. Jadi gestur-gestur itu amat sangat diperhatikan. Maka bagus kalau saja, maka reporter dia begini. Kalau seandainya tidak ada mic, ambil HP. Satu, kalau tidak ada clip-on, pakai perekam ini. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini sobat komsel yang terkasih, saat ini saya bersama dengan kita punya, ketika kita ngomong sudah, karena kita tidak ada clip-on, kita sodorkan HP begini nggak apa-apa sebagai sarana. Oke, Abhan, silakan. Nama reporternya ditulis begitu. Sebenarnya nama. Betul. Tidak perlu mengenalkan diri di waktu rekam boleh lah gitu. Nanti editor, tugas editor terakhir itu riset people face termasuk bagian itu mencari orang. Sebenarnya nama siapa ditulis nama host lagi-lagi juga semua, nama narasumbernya, nama reporternya juga ditulis. Kalau narasumber dengan kapasitas dia yang buat tulis jabatan nama dan jabatan gelarnya pun ya nama lengkap, gelar, jabatan. Kalau nama reporter jangan nama samaran reporternya. Sama berita dia, jangan selalu tampil di itu, juga fokus di kameranya yang cantik, itu geser atas narasumber percakapan nanti tulis ya, katanya kamera artinya berbicara langsung dengan banyak orang. Oke, siap. Jadi teman-teman, ketika kita membuat reportase tadi kita ada belajar banyak hal. Yang pertama, belajar apa? Dari perencanaan, belajar apa? Naskah. Ya, kita sedang belajar bagaimana membuat naskah reportase, termasuk berarti berita. Yang kedua, belajar apa? Menjadi kameramen, angle-nya dan lain sebagainya. Yang ketiga, belajar dari apa? Reportase. Keempat, belajar apa? Editing. Jadi kita bisa rasakan di sini. Inilah tugas Komsos. Berat atau tidak? Berat. Saya membuat liputan, misalnya Bapak Uskup Misa, liputan hampir 2 jam, apalagi kalau pemberkatan gereja itu begitu padat. Membuat liputan itu 2 jam sampai 3 jam, ngedit untuk mendapatkan 15 menit video membutuhkan hampir 5 jam sampai 6 jam. Betul kan tidak editing? Untuk mendapatkan video durasi 15 menit, pekerjaan Komsos membutuhkan pengorbanan. Jadi tidak bisa kita mentah-mentah, sudah capek lah biar upload mentah-mentah. Tidak, integriti. Ingat, Komsos harus mempunyai integritas. Yang kita sampaikan kepada umat sesuatu yang berkualitas, tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan. Jadi ngambil video, naskah, tapi tadi dari semuanya narator, bilang narator, double. Itu bagus-bagus. Dan ini satu kekayaan kita Komsos, aset luar biasa. Ya, kalau suara saya cempreng-cempreng, saya ingin belajar seperti ini. Mas Putra betul kan? Ini reporter begini. Kalau mendengar dari suaranya
ingin dengar terus, bicara terus karena enak, karena ya itu diolah terus, belajar. Kalau divisualisasi ya belajar terus di depan kaca. Jadi itu, ya teman-teman. Di akhir ini saya meminta, permintaan saya sebagai ketua Komsos, satu, kita membangun jaringan. Jadi jangan keluar dari grup Komsos tadi, ya. Segala sesuatu yang teman-teman buat di Komsos Paroki selalu share di grup. Karena salah satu suksesnya konten adalah men-share konten. Kita mencari viewer, betul kan tidak? Nah, sehingga sharekan di grup-grup. Semakin banyak orang melihat, itu semakin bagus. Viewernya juga semakin bagus. Teman-teman Komsos membuat konten-konten yang bagus, saya yakin media-media akan semakin berkembang. Mulai hari ini, paroki-paroki yang belum mempunyai media, tolong pulang berkoordinasi dengan para pastor parokinya. Kami mau membuat media khusus.